Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya, Green Synthesis Fuel dari air laut. Inovasi Indonesia berhasil mengubah air laut jadi BBM. Ada lagi gitu ya, inovasi baru dari Indonesia. Memang hebat-hebat lah ya, ilmuwan-ilmuwan dari Indonesia gitu kan. Ada saja gitu inovasi-inovasi baru ataupun teknologi gitu ya, teknologi-teknologi baru yang tidak kalah hebatnya juga gitu ya. So, jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Di Finlandia, perusahaan bernama Polar Night Energy telah mengembangkan baterai pasir yang unik. Baterai ini menggunakan pasir dan garam cair sebagai bahan penyimpanan energi panas. Pasir yang dipanaskan hingga mencapai suhu 500 hingga 600 Celcius dapat menyimpan energi panas selama berbulan-bulan. Upaya ini dilakukan untuk mengatasi dekarbonasi sekaligus mencari alternatif energi terbarukan yang ramah lingkungan. Sedangkan di Indonesia, saat ini sedang mengimplementasikan secara bertahap biofuel untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan meningkatkan penggunaan energi terbarukan. Tahun ini, 2025, Indonesia telah resmi mengimplementasikan B40. Kebijakan ini tidak hanya menghemat devisa hingga 400 triliun rupiah, tetapi juga mengurangi emisi karbon dioksida atau CO2 hingga 42 juta ton pada tahun ini. Maka dari itu, beberapa sumber mengatakan prediksi harga CPO akan terus meningkat di tahun ini, bahkan akan lebih baik daripada tahun 2024 yang telah mencapai titik tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Hal ini karena B40 memiliki target produksi sebesar 15,62 juta ton kiloliter, meningkat sebesar 16,48% dibandingkan dengan produksi biodiesel B35 pada tahun 2024 yang lalu. Diperkirakan peningkatan permintaan CPO sekitar 17,57 juta kiloliter untuk mendukung program biodiesel tersebut. Selain itu, penerapan B40 akan memangkas ekspor CPO sebesar 2 juta ton. Kebijakan ini akan memberikan dampak positif bagi para petani karena dengan meningkatnya permintaan CPO, harga CPO di dalam negeri akan lebih stabil. Namun sebaliknya terjadi pada para pengusaha, khususnya para eksportir, karena walau bagaimanapun, harga CPO di luar negeri lebih tinggi dibandingkan di Indonesia. Dengan kuota ekspor yang dipangkas, tentu pendapatan mereka akan berkurang. Dalam jangka pendek, mungkin dampaknya tidak begitu terasa bagi para petani kita. Tetapi dalam jangka panjang, kebijakan ini akan memberikan dampak positif bagi mereka. Karena dengan semakin meningkatnya kebutuhan CPO di dalam negeri, pada akhirnya Indonesia tidak akan lagi bergantung pada harga pasar di luar negeri yang fluktuatif, yang dulu menjadi momok menakutkan bagi para petani. Meski demikian, nampaknya pencapaian ini tidak membuat Indonesia berpuas diri. Sebuah terobosan baru dari anak bangsa yang lahir di tanah air kita telah berhasil membuat teknologi yang dapat mengubah air laut sebagai salah satu bahan bakar atau alternatif sumber energi, yaitu Green Synthesis Fuel atau disingkat dengan GSF. GSF merupakan bahan bakar buatan yang diproduksi melalui teknologi plasmalisis proses dengan air laut sebagai bahan baku utamanya. Penemuan ini bukan hanya sekedar pilot project, tetapi sudah sampai ke tahap produksi. PT Teknologi Alam Semesta dan PT CA Gas Karya Indonesia merupakan perusahaan yang sejak awal secara aktif berkontribusi dalam pengembangan teknologi dan kemajuan industri serta komersial Green Synthesis Fuel. Pengembangan GSF didukung penuh oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN yang telah memberikan rekomendasi pemanfaatan GSF untuk berbagai sektor industri. BRIN juga telah menyediakan akses fasilitas laboratorium yang canggih dengan tingkat presisi tinggi untuk pengkajian GSF, memastikan data dan informasi pengujian yang komprehensif, lengkap, dan andal. Fasilitas data tersebut setara dengan metode observasi dan validasi teknis bahan bakar lainnya. Jadi, tidak perlu lagi meragukan hasil dari uji laboratorium ini. Sebelumnya, GSF telah melakukan tahap pengujian pada mesin pembangkit diesel skala besar. Pencampuran GSF dengan regas LNG telah terbukti mampu dengan baik memproduksi energi listrik yang efisien.
Bahan bakar GSF sebagai adiktif dicampur dengan regas LNG berpotensi menghemat biaya bahan bakar pembangkit yang signifikan melalui pengurangan konsumsi LNG. CEO PT Teknologi Alam Semesta, Eden Apitulu mengatakan, unit GSF plant didesain bersifat modular dengan kapasitas produksi bahan bakar yang dapat memasok pembangkit listrik hingga kapasitas 5.000 kW. Bisa bayangkan, konsumsi listrik per kapita di Indonesia hanya sebesar 1.400 kWh. Itu berarti, satu rumah tangga jika isi 4 orang, satu unit GSF plant dari PT Teknologi Alam Semesta ini dapat memenuhi kebutuhan listrik untuk sekitar 7.700 rumah tangga. Tentu, pengembangan GSF ini bermanfaat bukan hanya bagi industri, tetapi mempunyai potensi besar sebagai alternatif bahan bakar untuk pembangkit listrik mini di pulau-pulau terpencil di Indonesia. Selain itu, pengujian GSF juga dilakukan pada 2 kendaraan roda 4, yaitu Toyota Avanza dan Mitsubishi Expander. Protes dilakukan keliling SCPD dan Jalan Sudirman, Jakarta. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa GSF akan sangat berpotensi untuk ikut serta dalam option pada program transisi energi nasional. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan, apakah GSF bisa langsung digunakan tanpa campuran LNG? Dan yang kedua, apakah GSF bisa diterapkan untuk bahan bakar mobil secara aman? Mengingat GSF bahan bakunya dari air laut yang notabene mempunyai sifat korosi yang tinggi. Green synthetic fuel yang dihasilkan melalui proses plasmalisis memang membutuhkan air laut sebagai bahan baku utamanya. Namun dalam konteks penggunaan GSF tanpa LNG, GSF dapat digunakan secara independen sebagai bahan bakar alternatif untuk mesin pembangkit listrik. Sekali lagi, untuk mesin pembangkit listrik. Alasan mengapa penggunaan masih menggunakan campuran dengan LNG, karena pengujian dilakukan pada mesin diesel yang tidak dirancang khusus menggunakan GSF sebagai bahan bakarnya, sehingga penggunaan aditif LNG diperlukan sebagai campuran guna melindungi komponen mesin dari sifat korosif GSF. Itu berarti, dalam pengembangan lebih lanjut, jika mesin pembangkit listrik dirancang khusus untuk menggunakan GSF, maka GSF dapat digunakan secara independen tanpa perlu campuran LNG. Ini akan membuka lebih banyak potensi bagi GSF sebagai bahan alternatif yang ramah lingkungan dan efisien. Tetapi kembali lagi, pengembangan dan adaptasi teknologi mesin pembangkit listrik untuk GSF memerlukan investasi dan penelitian lebih lanjut. Tetapi sekali lagi, inovasi ini memiliki potensi besar untuk masa depan energi hijau di Indonesia. Maka dari itu, semoga proyek ini dilirik oleh pemerintah, karena dukungan dari pemerintah itu sangat penting untuk kesuksesan proyek seperti Green Synthetic Fuel. Dengan dukungan yang kuat, proyek ini diharapkan dapat mendapatkan perhatian yang lebih luas, pendanaan yang memadai, dan regulasi yang mendukung untuk implementasi yang lebih luas. Selain itu, ini adalah kesempatan besar untuk membuktikan bahwa bangsa Indonesia juga bisa menjadi yang terdepan dalam hal teknologi. Jangan sampai ini bernasib seperti biomasa, yang sudah dikembangkan sejak 1960 oleh Profesor Subagio, tetapi baru direalisasikan pada tahun 2018. Seandainya kala itu biomasa segera diterapkan, mungkin semua BBM di Indonesia saat ini sudah menggunakan B100 dan tidak ada lagi langit yang berkabut di Jakarta seperti sekarang. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju jika Green Synthetic Fuel mendapat dukungan secara langsung dari pemerintah demi kemakmuran dan kemajuan bangsa kita bersama, sekaligus menunjukkan bahwa bangsa kita bisa menjadi bangsa yang terdepan dalam hal teknologi? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Dadah! Oke guys, ya tadi ya videonya ini. Jadi inilah dia apa tuh hebatnya ilmuwan-ilmuwan Indonesia gitu ya. Ada risetnya, ada teknologi yang mampu diciptakan gitu. Ini dia dari air laut ya, air laut diubah menjadi BBM ini. Hebat ya, karya-karya ataupun inovasi yang diciptakan oleh para ilmuwan Indonesia gitu kan. Luar biasa sekali. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Kita bertemu lagi di video reaction saya yang seterusnya. Assalamualaikum.